Pertama-tama saya mau menjelaskan bukti keaslian Alkitab, agar saudara-saudara percaya bahwa Alkitab yang Anda baca adalah kebenaran. Manuskrip ataupun kodeks yang ribuan tahun masih terjaga adalah bukti bahwa Alkitab tidak dipalsukan. Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, punya lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, 10.000 manuskrip Latin, dan 9.300 manuskrip dalam bahasa kuno lain. Kodeks, misalnya Kodeks Sinaiticus, abad ke-4, Kodeks Vaticanus, abad ke-4, menunjukkan keberlanjutan teks sejak awal. Selisih waktu penulisan dengan manuskrip tertua relatif pendek, tanda kurang lebih 30-100 tahun. Yang kedua adalah bukti geografis. Nama tempat, kota, sungai, pegunungan yang disebut dalam Alkitab sesuai dengan letak geografis nyata. Penulis Alkitab menuliskan detail geografis yang mustahil diciptakan tanpa pengetahuan langsung. Seperti Sungai Yordan, Nazaret, Gunung Sinai, Bethlehem, Yerusalem, dan Bukit Golgota. Kita dapat menemukannya dalam ziarah rohani ke Israel. Yang ketiga adalah bukti arkeologis, antara lain Prasasti Pilatus, 1961, Kaisarea, bukti historis Pontius Pilatus. Prasasti Tel Dan, menyebut Rumah Daud, membuktikan eksistensi Daud. Gulungan Laut Mati, Qumran, 1947, naskah PL abad kedua SM, hampir identik dengan teks PL sekarang. Tablet Ebla, Syria, 1974, mendukung keberadaan kota dan nama yang tercatat di PL. Jadi secara akurasi tidak ada temuan arkeologi besar yang membantah narasi utama Alkitab, malah banyak yang mendukung. Yang keempat adalah bukti kanonis, antara lain variasi tekstual, memang ada ratusan ribu variasi, tapi 99% tidak memengaruhi doktrin, misalnya perbedaan ejaan, urutan kata. Konsistensi doktrin, isi pokok tetap sama dari ribuan manuskrip yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kelima adalah bukti nubuat. Nubuat yang tergenapi nubuat Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru adalah kelahiran Mesias di Bethlehem, penderitaan Mesias, dan penyaliban. Nubuat sejarah bangsa, misalnya kehancuran Yerusalem, pembuangan ke Babel, jatuhnya kerajaan-kerajaan. Yang keenam adalah bukti mujizat. Sudah begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam nama Yesus. Begitupun terjadi kisah mujizat dalam Alkitab bukan sekadar mitos, tapi diceritakan sebagai fakta sejarah, dicatat saksi mata, misalnya kebangkitan Yesus dengan lebih dari 500 saksi. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan, tidak sekedar tulisan belaka. Yang ketujuh adalah bukti mengubah hidup pribadi yang menerimanya. Dari abad pertama sampai sekarang, Alkitab mengubah hidup. Kriminal menjadi penginjil, misalnya John Newton, mantan pedagang budak yaitu penulis Amazing Grace. Ilmuwan percaya kepada Kristus, misalnya Isaac Newton, Johannes Kepler. Mantan ateis seperti C.S. Lewis bertobat lewat Alkitab. Yesus diterima oleh miliaran orang di seluruh dunia ini, termasuk suku Batak. Mempengaruhi pandangan tentang HAM, cara hidup yang baik dan memberi manfaat spiritual dan mendorong kesejahteraan. Yang kedelapan adalah diuji oleh waktu dan mendunia. Begitu banyak doktor dan profesor yang sudah meneliti dan mempelajari Alkitab dengan sangat serius. Alkitab telah diuji setidaknya lebih dari hampir 2 milenium. Alkitab pun menjadi buku yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Alkitab pun tidak anti-kritik, menjadi buku yang paling terbuka untuk dikritisi mulai dari akademisi sampai pembaca awam. Diterjemahkan dalam ribuan bahasa agar seluruh manusia dapat membaca dan memahami teks Alkitab. Demikian penjelasan 8 bukti keaslian dan kekuatan ilahi yang menjaga Alkitab. Kedua, kita masuk dalam pelajaran sejarah Alkitab. Yang pertama adalah salinan awal Perjanjian Lama. Ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil Aram. Naskah aslinya, Autografa, sudah hilang, tapi kita punya. Teks Masoret standar Yahudi, abad 7-10 Masehi. Septuaginta terjemahan Yunani abad 3-2 sebelum Masehi. Gulungan Laut Mati fragmen PL abad 2 sebelum Masehi 1 Masehi. Autograf Perjanjian Baru diperkirakan ditulis dalam bahasa Yunani Koine, abad 1 Masehi. Autograf sudah hilang, tapi kita punya ribuan salinan. Dari salinan itu lahirlah keluarga teks. Alexandrian Text, lebih tua dan pendek, Codex Vaticanus, Sinaiticus.
Byzantine, Majority Text, lebih banyak, abad pertengahan. Western Text, lebih bebas, Codex Bezae. Pentarki kota pusat kekristenan saat itu ialah Yerusalem, Roma, Antiochia, Alexandria, Konstantinopel. Teks sumber Perjanjian Baru. 1. Alexandria adalah keluarga teks Codex Vaticanus dan Sinaiticus. Kelahiran teks sumber itu dikarenakan autograf, teks sumber utama, itu tidak ada lagi. Jadi disalin sebagai dasar pengajaran para rasul di berbagai tempat. Disebut Alexandria karena mulanya penyalinan terjadi di Alexandria, salah satu dari 5 kota pusat kekristenan. Disebut Alexandria karena manuskrip-manuskripnya banyak diasosiasikan dengan Mesir, khususnya Alexandria, teks sumber adalah acuan dalam menerjemahkan Alkitab. Jadi, jikalau kita membaca Alkitab perlu diketahui dulu teks sumber yang digunakan. Manuskrip Alexandria lebih tua, abad 2-4. Peneliti mengatakan teks ini lebih murni, dekat ke tulisan asli. Ada juga yang mengatakan teks Alexandria sudah dipotong oleh penyalin di Mesir. Jadi, ada perdebatan antara Alexandria yang memotong kata atau Bizantin yang menambahkan kata. Contohnya, Markus 16:9-20. Akhir Injil Markus, tidak ada di Codex Vaticanus dan Sinaiticus, Alexandria. Yohanes pukul 7:53 sampai pukul 8:11, perempuan berzina, juga tidak ada dalam teks Alexandria awal. 1 Yohanes 5:7, Johannem, tidak ada di teks Alexandria, muncul di Latin dan Bizantine. Alkitab PB yang menjadikan Alexandria menjadi teks sumber adalah edisi ini jadi teks sumber bagi mayoritas Alkitab modern, contohnya, NIV, New International Version, ESV, English Standard Version, NRSV, New Revised Standard Version, NASB, New American Standard Bible, NET, New English Translation, Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, LAI-TB. Turunannya, autograf, tulisan asli para rasul, kesalinan awal ke keluarga teks, Alexandria, pembanding edisi kritis, UBS, Nestle Aland, keterjemahan modern, NIV, DAL. Kedua, teks sumber Perjanjian Baru ialah teks Bizantin. Disebut Bizantin karena berkembang dan dipakai luas di Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel, Yunani, Asia Kecil. Kadang disebut juga majority text karena jumlah manuskripnya paling banyak. Lebih muda manuskrip Bizantin paling tua muncul abad 4-5, tapi dominannya dari abad 9 ke atas. Mayoritas naskah Yunani abad pertengahan, tanda kurang lebih 80-90% dari 5.800 manuskrip Yunani. Alkitab yang menggunakan teks sumber Bizantin sebagai terjemahan PB adalah King James Version, KJV, New King James Version, NKJV, Orthodox Study Bible, OSB, Tradisi Ortodoks Timur, Modern English Version, MEV. Turunannya, autograf, tulisan asli para rasul, kesalinan awal ke keluarga teks Bizantin, ke edisi kritis, Textus Receptus, keterjemahan modern, KJV, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kritik teks. Bertujuan mendekati teks asli, autograf, sedekat mungkin. Kritik teks bukan berarti mengkritik isi Alkitab, tapi meneliti teksnya. Fokusnya, menilai varian bacaan di antara ribuan salinan. Hasil akhirnya, menyusun edisi kritis, teks Yunani, Ibrani yang mendekati autograf. Objek yang diteliti adalah teks tradisi seperti Alexandria, Bizantin, Western, manuskrip-manuskrip, versi kuno, dan kutipan Bapa Gereja. Menilai umur, keluarga teks, Alexandrian, Byzantine, Western, Kaesarean. Naskah lebih tua biasanya dianggap lebih dekat ke autograf. Edisi kritis Perjanjian Baru yang dihasilkan dari kritik teks sumber adalah Nestle Aland 28, United Bible Society 5, Tisendorf 8, Textus Receptus, Westcourt dan Hort. Edisi kritis ini tidak ada yang murni teks Alexandria, Bizantin, Western. Edisi kritis ini ada sifatnya mayoritas Alexandria, ada mayoritas Bizantin, DAL. Demikian juga tidak selalu Alkitab terjemahan modern turunan dari edisi kritis, ada yang langsung dari teks sumber. Sekarang kita masuk ke teks sumber Perjanjian Lama. Ayo, kamu tahu dari mana sumber Perjanjian Lama yang kamu baca? Saya akan jelaskan.
Setidaknya ada 3 teks sumber perjanjian lama yang mendekati umur autograf, tulisan asli para nabi Del, yang menghasilkan edisi kritis yaitu, teks Masorah, Septuaginta, dan gulungan Laut Mati Qumran sebagai pembanding TM dan LXX. Sedangkan Pentateuch Samaria bisa digunakan sebagai saksi tambahan dan terjemahan versi kuno Targum, Aram, Pesita, Suryani, Aram Timur, dan Vulgata, Latin. Edisi kritis yang dihasilkan dari kritik teks sumber ada beberapa yaitu Biblia Hebraica Stuttgartensia, BHS, TM Mayoritas, Biblia Hebraica Quinta, BHQ, TM Mayoritas, Del. Namun meskipun mayoritas teks Masorah, TM, menyertakan aparatus yaitu perbedaan manuskrip, DSS, SP, Targum, LXX, Pesita dengan TM. Edisi kritis ini digunakan untuk tujuan akademis dan bukan untuk ibadah. Alkitab yang menggunakan TM sebagai teks sumber mayoritas adalah TBTB2, NASB, ESV, NRSV. Sedangkan Alkitab yang menggunakan LXX Septuaginta sebagai teks sumber paling utama adalah Deuterokanonika, Apokrifa karena dalam TM tidak ada kitab itu. Utamanya Gereja Katolik menggunakan LXX atau Septuaginta. Yang ketiga adalah tuduhan Alkitab telah dipalsukan. Alasan pertama, kata yang diubah-ubah dan versi Alkitab yang banyak dan berbeda. Beberapa penerjemah atau editor modern, terutama yang progresif, memilih kata, ungkapan yang lebih inklusif, netral, dan ramah, adaptif terhadap pendengar. Alkitab asli tidak mendukung agenda modern apapun. Yang berubah adalah pilihan kata dan interpretasi di versi modern untuk menyesuaikan konteks sosial kontemporer. Ini bisa memengaruhi persepsi pembaca, tapi tidak sama dengan memalsukan teks sumber. Di level teks sumber, teks relatif stabil artinya tidak dipalsukan. Di level penerjemahan, selalu ada kemungkinan kesalahan atau bias, entah karena keterbatasan bahasa, interpretasi, atau agenda doktrin. Contoh, penggunaan kata Allah atau Yahweh. Penambahan ayat untuk mendukung doktrin. Penambahan ayat untuk mendukung doktrin tertentu. Contoh, I Yohanes 5:7-8, Johanem, atau Markus 16:9-20. Respon kritis, ayat-ayat ini hanya ada di manuskrip tertentu, dan banyak penerjemah modern menandainya. Bukan dipalsukan secara sengaja, tapi hasil transmisi teks. Alasan kedua adalah autograf atau tulisan asli tidak ada. Karena tulisan asli para rasul tidak ada lagi, ada klaim bahwa tidak ada dasar membenarkan keotentikan salinan. Karena yang asli tidak tahu seperti apa isinya. Jawaban, tidak adanya naskah asli tidak berarti pemalsuan, karena bukti salinan mendukung kesetiaan teks. Manuskrip kuno ditulis di papirus atau kulit domba, parchment, cepat rusak dalam waktu abad-abad. Manuskrip kuno ditulis di papirus atau kulit domba, parchment, cepat rusak dalam waktu abad-abad. Naskah PB paling awal ditulis abad 1-2 M kalau masih ada sekarang, sudah lebih besar dari 1900 tahun. Alam dan waktu secara alami bisa menghancurkan naskah, tanpa campur tangan manusia. Jika memang terbukti palsu, maka perlu ada bukti bagaimana yang asli. Alasan ketiga adalah kontradiksi ayat. Jawaban saya tentang itu adalah seperti yang kita ketahui. Ada beberapa ayat yang tidak sinkron secara urutan seperti, perbedaan urutan peristiwa, jumlah orang, lokasi, dan kata-kata. Justru, kalau semuanya sama dan tidak berbeda sedikit pun, bisa saja itu adalah konspirasi. Perbedaan itu bisa terjadi karena faktor, kehadiran penulis dalam peristiwa itu dan pesan untuk pendengar. Injil bukan buku sejarah modern, tapi narasi teologis fokus pada makna peristiwa, bukan urutan kronologis sempurna. Meskipun tidak memiliki kronologi ketat, tetapi pesan yang disampaikan tetap sama. Sebagai penutup, saya sudah menjelaskan 3 hal, bukti keaslian Alkitab, sejarah Alkitab dan menjawab tuduhan Alkitab telah dipalsukan. Kiranya pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan saudara-saudari tentang Alkitab. Nantikan episode selanjutnya tentang pendalaman Alkitab, cara memahami ayat, frasa dan gaya bahasa Alkitab, serta urutan kisah Adam sampai para rasul. Terima kasih, like, share, dan subscribe channel Antonio Hutagalung TV.